Agribisnis ya artinya adalah secara kosakata. Secara kosakata kan terbagi menjadi dua kata, agronomi atau agriculture dan bisnis. Dalam hal ini berarti agribisnis adalah suatu badan usaha atau bidang usaha yang bergerak di bidang pertanian maupun peran pendukungnya, baik dari hulu maupun dari sampai ke hilir. Kira-kira seperti itu. Pengaruh agrobisnis untuk kehidupan manusia. Jadi kalau zaman dulu ada istilah sandang, pangan, dan papan. Nah, ketiga istilah ini atau pengertian ini semuanya mengandung atau ada bidang pertanian di dalamnya. Ada bidang agrobisnis atau agribisnis di dalamnya. Tidak akan lepas dari bidang agribisnis yang mana bidang usaha agribisnis ini mendukung penuh atau faktor utama, faktor penting dalam kehidupan manusia. Kira-kira dampak corona untuk agrobisnis atau agribisnis ya Mas ya. Ya, secara global pada saat awal-awal dampak pandemi itu secara drastis sektor ekonomi banyak yang menurun atau istilahnya justru banyak yang lumpuh. Tapi untuk di bidang pertanian sendiri, di bidang pertanian atau agribisnis sendiri berbeda Mas dengan bidang atau sektor usaha yang lain. Artinya khusus untuk bidang pertanian itu justru mengalami kenaikan pada saat bulan Agustus 2020 dibanding dengan bidang usaha lain seperti transportasi, perhotelan, terus kemudian pariwisata. Itu rata-rata bidang yang lain itu menurun. Kenapa demikian? Ya tadi seperti yang kita sebutkan di awal, agribisnis adalah pendukung faktor utama kehidupan manusia. Dalam hal ini kita pangan misalnya Mas ya. Pangan sesuatu yang dibutuhkan manusia setiap hari. Nggak boleh terputus atau istilahnya manusia ya harus tersuplai nutrisi atau makanan tiap hari. Oleh karena itu bidang usaha yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi corona seperti ini ya hanya salah satunya di bidang pertanian atau agribisnis. Karena mendukung atau faktor penting dalam pengadaan pangan. Dalam hal ini seperti para petani, pekebun atau penghasil pangan justru sebagai garda terdepan penjaga kestabilitasan pangan di dunia ya Mas, bukan hanya di Indonesia. Artinya ketika lockdown para pekerja swasta, kantoran sebagainya diam di rumah. Tidak berlaku sama petani, betul nggak? Nah, kalau petani sampai tidak macul atau nyangkul, tidak memupuk, terus kemudian tidak melakukan kegiatan pertaniannya di sawah, sudah pasti artinya pertanian kan beku Mas. Tidak ada pangan yang dihasilkan, ya fatal. Oke. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para pemuda maupun pemudi milenial lebih peduli lagi atau lebih tertarik lagi ke bidang pertanian agar sebagai regenerasi pelaku produsen pangan yang mana usianya pada saat ini adalah petani itu rata-rata dari umur 40 sampai 60 Mas. Nah, kalau tidak ada regenerasi yang mungkin sekarang usia 60 terus kemudian 10 tahun ke depan, mohon maaf mungkin dari secara fisik maupun tenaga itu sudah tidak mampu melakukan langsung
sebagai pelaku produsen atau sebagai petani, artinya dia sudah tidak mampu lagi ke sawah, terus kemudian merawat tanaman. Siapa yang akan menggantikan para petani ini? Nah, di sisi lain, hal ini jadi sumber apa namanya? Hal ini jadi nilai ini Jung, apa namanya? Kesempatan itu apa? Nah, hal ini harusnya dijadikan peluang untuk para pemuda yang mungkin sekarang umurnya baru sekitar 25 sampai 30 tahunan untuk segera bisa menggantikan para petani atau produsen pangan agar lebih secara tenaga maupun pemikiran lebih produktif. Hal itu yang mungkin jarang para pemuda atau para milenial melihat ke arah situ. Karena apa? Untuk saat ini banyaknya sosial media ataupun mungkin bidang usaha lain yang mungkin memang terkesan usahanya adalah yang mungkin penghasilannya ataupun mungkin jadi duitnya, menghasilkan uangnya itu lebih cepat. Saya menghimbau kepada para pemuda ataupun para milenial, pemuda yang mungkin anak muda yang sekarang mungkin tidak mengetahui pertanian atau apa tuh itu pertanian, untuk lebih peduli lagi. Karena mungkin ke depan semuanya akan dijalankan oleh alat-alat canggih. Oleh karena itu, ke depan bidang pertanian ini akan jadi peluang besar bagi yang merasa ada ketertarikan terhadap pertanian.